Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, hari ini kita kisi-kisi ya. Bentar ya. Oke, ini soalnya tentang ini ya, UTS ya. Jadi kita akan bahas sekarang kisi-kisi untuk UTS. Minggu depan kita tidak ada kuliah ya, walaupun masih ada satu slot ya. Tapi saya pergunakan untuk kalian belajar saja sendiri ya. Tapi tetap saya absen ya minggu depan. Eh, Walaupun tidak ada kuliah, silakan belajar gitu ya. Nah, terkait materi ujian kalian, ini kan farmakoterapi 2 ya. Oke, farmakoterapi 2 itu ujiannya ada dua tipe ya. Ada dua tipe, yaitu tipe A dan tipe B ya. Seperti itu. Oke. Eh, Tolong didengarkan baik-baik ya. Karena intinya di ujian ini saya mengharapkan semua mahasiswa tidak ada kendala ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan, pertama UTS ini tidak ada susulan, ya. Kecuali kalau sesuatu yang tidak bisa dihindari, seperti sakit, dirawat, ya, kecelakaan misalnya ya, jangan sampai atau ada musibah dari keluarga inti ya, seperti itu, yang tidak bisa dihindari lagi. Seperti itu, boleh japri ke saya, ya. Jadi tidak ada saya memberikan UTS untuk karena pekerjaan, ya. Sedang ada pekerjaan lah, tidak ada orang lah di tempat kerja, dan tidak ada alasan seperti itu untuk saya. Konsekuensi kalian untuk menjadi mahasiswa adalah UTS, UAS, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran, itu ada konsekuensi ya. Jadi seperti itu, nanti yang mudah-mudahan jangan ya, karena UTS itu nanti akan saya berikan ujian susulan, belum saya pikirkan kan, apakah akan saya Zoom saja, ya tanya jawab langsung berdua atau bertiga yang UTS itu ya, yang susulan. Itu jauh lebih sulit ya kalau menurut saya ya, karena kan tanya jawab langsung dengan saya, entah di Kiva, entah melalui Zoom, atau saya berikan esai, saya belum memikirkan. Dan itu juga saya belum tahu kapan waktunya. Saya melihat kesediaan waktu ya, karena waktu kita sangat padat ya, dan waktu saya juga sangat padat. Jadi tiap hari saya ngajar, jadi saya nggak tahu kapan saya bisa kasih susulan. Makanya saya berharap sekali jangan sampai kalau tidak benar-benar terkendala seperti itu ya. Kemudian juga yang kedua yang perlu kalian ingat di sini adalah eh, kalau tidak bisa ngikut UTS ya, saya nggak tahu karena alasan apa, tidak ada pemberitahuan ya seperti itu. Kalian saya anggap mengulang gitu ya, walaupun nanti UAS kalian ikut, tugas kalian ikut. Karena satu dari kriteria kelulusan itu tidak dipenuhi ya. Jadi saya kasih tahu dari awal ya, seperti itu supaya kita sama-sama enak ya. Karena harus ada aturan yang ditaati ya. Itu. Nah, jangan sampai telat, saya nggak tahu ya. Ini kayaknya luring ya. Jangan sampai telat. Karena kalau telat konsekuensinya tetap ikut ujian, tapi waktu kalian
terbatas, pastinya kan gitu ya. Nah, eh, jangan lupa tulis tipenya. Sekali lagi ya, tipenya. Kan saya tidak tahu nih kondisi di lapangan, apakah nanti kalian bercampur dengan UTS dari matkul yang lain, saya kan nggak tahu ya. Jadi kalau kalian tidak menulis tipe dan itunya, takutnya kecampur pada saat pengumpulan gitu ya. Karena pernah ada kasus seperti itu tuh, ya satu sih. Cuma ya saya paham lah karena terlalu banyak gitu ya mahasiswa mungkin agak kecampur. Untungnya dosennya memberitahukan karena dia ada keterangan jelas ya ujian apa, tipe apa. Jadi dikasih tahu pada dosen yang bersangkutan gitu ya. Jadi itu identitas dari kertas ujian kalian ya. Saya mohon agar ditulis baik-baiknya gitu ya. Takutnya ada seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak ada ya. Silakan kalau mau dicatat, direkam, monggo silakan ya. Saya berharap tidak ada yang SP, tidak ada yang ngulang, karena buat saya juga sangat berat ya, wasting time banget buat saya kalau harus mengulang-ulang kuliah gitu ya. Saya berharap bisa lulus semua, dan UTS ini 50% loh andilnya gitu ya. Jadi artinya kalian harus, 25 ya, 25 kalau nggak salah, 25 atau berapa. Pokoknya sama deh. Nah, itu artinya kalian harus benar-benar mendapatkan nilai yang bagus di UTS ini supaya kalian tidak capek nanti UAS dan tugas-tugasnya seperti itu ya. Oke, baik. Suara saya masih terdengar ya. Masih Ibu. Pasti, Bu. Oke. Saya mulai dengan soal kalian. Ini saya hanya memberitahukan soal yang pagi ya, karena saya berharap ini kalian kan yang pagi ya kelasnya gitu ya. Kalau yang sore nanti ada lagi sore ya. Makanya kalau bisa jangan bertukar kalau ujian ya. Soal kalian ini namanya tipe A ya. Tipe A dan itu 40 soal. 40 soal saya kasih waktu agak lama ya, sekitar 2 jam gitu ya. Jadi 2 jam itu menurut saya sangat-sangat cukup untuk soal-soal ujian kalian gitu ya. Multiple. Saya belum membuat soal yang essay ya, multiple, tapi multiplenya contoh kasus gitu ya. Jadi artinya ini sama dengan essay sih sebenarnya, karena eh, kasus-kasus, makanya saya beri waktu 2 jam. Nah, di sini multiple ini pasti ada jawabannya ya, jadi lebih enak kan, lebih nyaman buat kalian ya, daripada kalian harus meng-create sendiri jawaban gitu kalau essay ya, seperti itu. Jadi nanti saya tidak memberitahukan jawaban atau soal, tapi saya akan menganalogkan, ya menganalogkan seperti itu ya. Jadi kalian belajar bisa terarah. Yang akan mungkin yang akan saya keluarkan adalah terkait kalian harus tahu ya eh, yang dimaksud dengan hipertensi. Hipertensi kan ada primer, sekunder gitu ya, gestasional gitu ya. Itu kalian harus tahu. Jadi apa yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah pasien dengan kondisi yang seperti apa. Misalnya begini, ada seorang pasien datang ke puskesmas dengan penyakit tekanan darah tinggi gitu ya, dengan kondisi tensi atau dengan tensi darah 150/90 atau 150/100 gitu ya. Normalnya kan 120/80 ya. Kemudian nadinya saya bikin 120 misalnya ya. Normal kan nadi 90. Nah, pasien tersebut diketahui mempunyai penyakit komorbid seperti misalnya diabetes, gagal ginjal, dan sebagainya. Nah, nanti pertanyaannya adalah pasien itu menderita penyakit hipertensi jenis apa? Itu ya. Jadi paling tidak tuh kalian sudah bisa ngebintangin gitu loh, materi kuliahnya dibintangin, oh ini pasti keluar gitu ya. Ya, jadi itu ada beberapa soal yang akan saya keluarkan jenis-jenis hipertensi, tetapi tidak seperti anak kecil ya. Hipertensi ini adalah gitu, enggak, tetapi saya akan mengeluarkan dalam bentuk kasus. Pasien datang dengan kondisi tensi sekian, 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 dia termasuk hipertensi jenis apa, gitu ya. Itu soalnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, langsung aja. Kemudian juga bagaimana penata laksanaan hipertensi. Jadi hipertensi ini banyak soal yang saya keluarkan ya. Bagaimana penata laksanaan hipertensi? Ya, kalian kan ada kasus juga ya. Jadi pasien itu disarankan untuk apa gitu? Ya disarankan untuk apa? Misal ya, apakah dia langsung dikasih obat?
misalnya seperti itu, ya. Karena ada tuh penata laksanaan hipertensi di materi kuliah saya kan ada ya. Jadi pertama kali kalau tensinya tidak terlalu tinggi, misalnya ya, dilihat dulu pemeriksaannya ya. Kemudian pasiennya itu misalnya ya baru pertama kali ditensi, ingat ya, baru pertama ditensi. Jadi bukan udah kedua, tiga kali. Jadi dia pertama kali datang ditensi, kemudian tensinya meningkat gitu ya. Nah, di dalam terapi ya, di dalam terapi itu dikatakan bahwa sebaiknya pasien itu jangan diberikan obat hipertensi dulu karena dia baru awal tensi gitu ya. Tapi kalian harus lihat juga di materi kuliah pada tensi berapa itu terjadi ya. Jadi pertama kali dianjurkan untuk pasien tersebut adalah modifikasi dulu gaya hidupnya. Gaya hidupnya itu seperti apa? Apakah dia perokok gitu ya, ataukah dia memang OB gitu ya, atau dia memang eh, apa namanya itu diabetes misalnya ya, apa banyak makan karbo dan sebagainya. Jadi gaya hidupnya dilihat. Pertama kali anjurannya adalah seperti itu. Kemudian eh, kalau baru pertama kali ditensi, maka sebaiknya tensi ulang. Kenapa? Mungkin saja pada saat itu pasien tersebut dalam kondisi eh, fisiologi tubuhnya nggak bagus, sehingga tensinya naik, gitu ya. Jadi ada beberapa kasus ya yang kalian bisa lihat dari materi kuliah ya, apa tata laksana yang dapat diberikan pada pasien-pasien tersebut ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian tadi masih termasuk hipertensi ya, karena ada beberapa kali 10 soal yang saya keluarkan di hipertensi. Kalian juga harus belajar tentang grade-grade hipertensi ya, atau tahapan tahap-tahap hipertensi. Jadi misalnya hipertensi grade 1 gitu ya. Hipertensi grade 2 gitu seperti apa? Prehipertensi seperti apa gitu ya. Ada ya di materi kuliah ya. Silakan dibuka ya. Bentar, ini saya bermasalah nih. Bentar, bentar, bentar. Hmm. Bentar, saya coba ini dulu. Pasti saya bermasalah. Bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi grade-grade hipertensi ya kalian pelajari. Eh, jadi yang dimaksud dengan hipertensi grade 1 itu apa gitu ya? Karena nanti bukan hafalan tuh. Jadi artinya pasien datang dengan kondisi bla 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 ya, tanda-tanda seperti ini dia termasuk hipertensi grade berapa gitu ya. Kayak gitu. Itu salah satu soal yang akan saya keluarkan ya. Ada di materi saya juga ada. Saya ingat kok, saya pernah kasih materi seperti itu yang terkait hipertensi. Oke. Kemudian hmm, oke, sebentar. Saya coba cek lagi yang lain apa ya. Hmm.
Kemudian kalian pelajari tentang saya mau tanya nih sekarang ya. Kalau ada soal seperti ini misalnya, seorang pasien datang, silakan siapa yang bisa jawab ya. Seorang pasien datang dengan kondisi tekanan darah 210 per 120 itu tinggi nggak menurut kalian tuh? 210 per 120 tinggi nggak? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Tinggi ya, tinggi ya. Oke, setuju ya. Kita sepakat bahwa itu tinggi sekali ya, karena udah 120 dan harusnya itu nggak ketolong kayaknya ya. Oke. Nah, kemudian eh, matanya udah berkunang-kunang dan kepalanya pusing di bagian sangkal ya. Berarti kepalanya udah mulai berat begitu ya. Nah, ini pasien tersebut menderita hipertensi jenis apa? Grade 1, grade 2, prehipertensi atau hipertensi yang urgensi? Menurut kalian apa jawabannya? Tahap 2 ya, Bu. Kenapa? Tahap 2. Tahap 2. Dia sudah kunang-kunang loh. Sudah berkunang-kunang. Urgensi, Ibu. Kemudian ya, gimana? Urgensi. Ya, jadi soal-soal seperti itu tolong kalian pelajari dengan baik ya. Karena kalau misalnya dia sudah tensinya, itu orang nggak akan bertahan loh dengan tensi 120 bawahnya tuh tidak bisa pecah pembuluh darahnya. Jadi nggak bisa lagi kita bilang dia grade 1, grade 2 atau malah prehipertensi. Dia sudah namanya masuk ke urgensi. Artinya dia harus masuk ke IGD dengan penanganan langsung gitu ya. Seperti itu kalian harus tahu walaupun kalian bukan dokter tapi tidak kalian tahulah penata laksanaan hipertensi seperti itu ya. Nah, itu beberapa ya, nggak banyak sih ada beberapa soal. Tapi saya tidak mendalam ya karena ini maksudnya dokter ya sebetulnya. Tapi karena seorang farmasis ya, kalian S1 farmasi, kalian harus tahu seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke obatnya. Nah, ini obatnya memang ranahnya kalian pasti ya. Obatnya saya nggak akan kasih satu persatu, tapi saran saya kalian pelajari mekanisme obat AC inhibitor. Mekanismenya ya, karena nanti Tuan H tersebut diberikan obat dengan cara kerja bla bla bla. Obat apa yang dimaksud golongannya gitu ya. Nah, jadi pelajari tentang obat AC inhibitor ya. Jadi dia bekerjanya di ingat ya AC inhibitor berarti dia bekerjanya di enzim ya. Seperti itu. Enzim angiotensin converting ya kan. Seperti itu supaya tidak merubah A menjadi B kan gitu ya. Ada yang tahu nggak merubah apa jadi apa kalau ACI? Silakan. Mengubah, mengubahnya tensi satu menjadi yang tensi dua nggak sih, Bu? Oke, tadi siapa yang jawab tuh? Valen, Valen. Ibu. Ya, oke Valen ya. Saya berharap yang lain juga ikut aktif loh ya, jangan diam aja loh. Ini saya catat nih. Orang-orang yang bisa menjawab dengan bagus akan saya catat gitu ya. Oke, oke Valen. Ini atensi satu ya. Jadi bukan hanya itu soalnya ya. Jadi nanti bisa juga kalsium channel blocker ya. Nah, itu juga akan. Jadi artinya saya akan mengeluarkan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja obat hipertensi. Nanti berupa soal ya. Nanti kalian tinggal milih dia dikasih golongan apa, gitu ya. Jadi pelajari tentang AC inhibitor, calcium channel blocker, kemudian obat-obat golongan nitrat, golongan-golongan diuretik. Itu kan mirip-mirip semua itu obatnya, ya. Seperti itu, ya. Kemudian ada juga soal yang saya balik obatnya saya sebutkan, mekanismenya saya tanya gitu ya. Seperti itu. Obatnya saya sebutkan. Jadi seorang pasien dengan penyakit bla 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 hipertensi diberikan obat gitu ya. Contohnya amlodipin. Contoh ya, tapi bukan amlodipin. Bagaimana cara kerja obat tersebut? Nah, jadi kalian harus belajar cara kerja obat tertentu dari hipertensi. Seperti itu ya. Nah, jadi cara kerja obatnya, contoh misalnya amlodipin, kemudian cara kerja furosemid, cara kerja spironolakton, cara kerja manitol. Banyak ya cara kerja obat ya hipertensi walaupun itu sebetulnya obat-obat diuretik ya, tetapi yang obat hipertensinya kan sudah amlodipin. Tapi kalau orang hipertensi kan disertai UDEM harus dikasih diuretik kan. Nah, berarti diuretiknya juga saya tanya.
Jadi pelajari ya obat-obat. Jadi jangan belajar yang aneh-aneh. Udah cukup nama obat, mekanisme itu ya. Nah, efek samping itu juga perlu karena efek samping itu adalah farmasi ya. Sebetulnya dokter menyerahkannya ke farmasi itu ya seperti itu. Nah, efek samping dari obat-obat yang saya sebutkan tadi ya, kayak amlodipin, efek sampingnya apa sih gitu ya. Kemudian kalian jangan memilih efek samping yang seperti biasa mual muntah, semua obat juga pasti mengalami mual muntah ya, pusing dan sebagainya. Ada efek samping yang khas dari obat-obat tersebut ya. Efek samping dari amlodipin, efek samping dari furosemid, efek samping dari propanolol, efek samping dari spironolakton, kayak gitu-gitu. Itu ada di materi. Silakan kalian belajar ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Lanjut ya. Ya. Jadi intinya begitu ya. Jadi soalnya tuh banyak di mekanisme kerja obat ya. Oke, sekarang saya coba tes tes ya. Ini saya gambling aja deh. Saya panggil anaknya ya. eh Aida Soleha ada nggak? Aida Soleha. Aida Soleha ada nggak? Nggak ada ya? Oh, Saya nggak Ibu, ada ya? Ya, coba kamu jawab pertanyaan saya ya. Karena kan saya udah bilang kemarin, kita bukan hanya kisi-kisi, tapi saya ingin bertanya juga kepada kalian. Ya, seorang pasien datang dengan kondisi tekanan darah yang tadi ya, 210 per 120 misalnya gitu ya. Kemudian dokter meresepkan suatu obat yang bekerja di reseptor beta yang ada di jantung. Menurut menurut kamu ya, obat apa yang dikasih? Dia bekerja di reseptor beta yang ada di jantung. Kamu boleh bilang golongan, kamu boleh bilang obat kalau belum belajar. Silakan. Nggak tahu? Aida? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Silakan. Acebutolol bisa nggak, Bu? Betia ya, Betia. Ya, boleh saya tahu golongannya apa, Mutia? Second generasi satu beta ya, Bu? Nggak Generasi usah, dua. Generasi dua. nggak usah pakai generasi-generasi, saya nggak sampai sedalam itu kok. Saya cukup tahu pengen golongannya golongan apa. Kira-kira yang pakai lolol itu golongan apa? Ibu maaf izin jawab beta blocker ya Bu. Ya, Azahra ya. Oke, terima kasih yang sudah belajar ya. Saya catat nama-namanya ya. Oke. Jadi intinya begini, walaupun saya kasih kisi-kisi, kalau kalian nggak belajar ya sama aja gitu. Padahal kan sudah bilang ya, kita kan tanya jawab, bukan hanya satu arah dari saya. Saya bertanya. Ya, jadi beberapa nama yang sudah saya catat ya. Terima kasih karena sudah mengikuti saran saya untuk belajar ya. Seperti itu. Oke. eh jadi kalian harus belajar itu ya. Jadi beta blocker, tadi kan sudah bilang ya, beta blocker contoh obatnya apa. Karena tuh banyak kasus-kasus yang akan saya keluarkan, tapi saya bungkus dalam suatu studi kasus begitu ya. Nanti terakhir adalah dia dikasih obat dengan kerja seperti ini. Obat apa yang dimaksud? Itu ada pilihan obatnya ya, bukan golongan, pilihan obatnya. Jadi kalian harus tahu golongan, kalian harus tahu juga obatnya apa. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke eh angina pectoris ya kan ada ya kuliah kita angina ya. Jadi di sini saya akan mengeluarkan pertanyaan tentang chest pain ya. Oke, ada yang tahu nggak chest pain itu dibagi atas berapa kerjanya? Dibagi dua Oke, ya, Ibu? oke dibagi dua Ika. Kira-kira apa Ika? Eh, apa aja chest pain-nya? Waktu itu pernah saya kasih PPT yang udah saya ituin ya, yang udah saya screenshot dari silakan silakan Ika apa Kardiovaskular sama non-kardiovaskular ya, Ibu? ya ya itu pelajari ya jadi nanti ya oke terima kasih ya Ika ya jadi ada nanti
pertanyaan saya yang seperti itu ya. Artinya nanti kalian memilih pasien datang dengan kondisi bla 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 bla, ternyata dia sakitnya datang dari gastro misalnya, ya. Apakah dia termasuk chest pain yang tipe apa gitu? Gitu ya. Nah, jadi itu pertanyaannya bisa seperti itu. Jadi kalian harus tahu mana chest pain yang karena kardio, mana chest pain yang hanya bukan dari kardio. Jadi pemicunya bukan dari jantung gitu, ya. Seperti itu. Jadi bisa juga nanti di bawah ini semua adalah yang terkait dengan kardio kecuali gitu ya. Jadi kan kalian harus tahu ya. Kalau yang terkait dengan kardio pasti ada urusannya dengan jantung ya, karditis, katup, emboli dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia ada kaitannya dengan paru-paru, ada kaitannya dengan apalagi dengan lambung ya. Sering kan terjadi orang meninggal dibilang jantung, ternyata lambung yang bermasalah. Itu sangat ya. Seperti itu ya. Jadi artinya kalian belajar dari chest pain yang kardio dan kardio ya. Kemudian faktor risiko terjadinya koroner ya. Nah, ini ada beberapa ya. Ini juga ada nih di materi kuliah saya ya. Jadi artinya pasien tersebut harus menurunkan faktor risiko terjadinya koroner ya. Jadi kalau saya tanya cara menurunkan faktor risiko koroner itu apa saja? Misal ya pilihannya adalah merokok, hipertensi terkontrol, DM tidak terkontrol, konsumsi alkohol. Mana yang kalian pilih? Gusti mungkin tuh udah mau jawab, coba Gusti. Silakan Gusti. Atau siapa yang mau jawab? Gak kedengeran. Siapa yang ngomong nih? Siapa? Pelan, agak kenceng dikit. Berhenti merokok, Bu. Di sini nggak ada kata berhenti merokok, tapi merokok. Cara menurunkan. Jadi baca baik-baik ya kalimatnya ya. Cara Rokok, menurunkan. Bu, berarti jawabannya. Izin jawab, Bu. Ya, ya, Kufi sama itu ya. Oke. Jadi kalian baca baik-baik ya. Apa yang dibaca yaitu kalimatnya ya. Jangan terkecoh. Cara menurunkan. Nah, kalau kita bicara cara menurunkan berarti kalian harus memilih yang terkontrol dong. Ini dikontrol kan gitu ya. Nah, jadi artinya harus agak jeli dikit baca kalimatnya ya. Seperti itu. Oke, kemudian obat short acting untuk anghina ya. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Kita tahu bahwa obat untuk anghina tuh yang paling khas adalah golongan nitrat. Ya, ingat ya, nitrat. Tapi baca di PPT-nya, ada nitrat yang long acting, ada nitrat yang short acting. Paham ya? Nah, jangan terkecoh. Yang ditanya ini adalah yang short acting. Jadi kalau ada dua pilihan nitrat, carilah yang short acting yang mana. Ya. Jadi kalau ada kata-kata misalnya seorang pasien membutuhkan obat dengan nitrat dengan kerja yang cepat. Obat apakah yang sebaiknya dipilih? Kalian memilih apa? Ada pilihan gliseril trinitrat retard, gliseril trinitrat, propanolol atau nifedipin. Gliseril trinitrat, Bu. Oke, ya, seperti itu ya. Jangan sekali-kali memilih misalnya yang long acting atau yang sustain release itu sebenarnya saya udah baik hati ya saya kasih belakangnya gitu ya. Jadi kalian harus tahu sustain release itu apa, lepas lambat karena bisa dia short acting kan kayak gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalian harus sekali lagi jeli baca jawabannya ya. Oke, kemudian STEMI and STEMI. Nah, ini agak berat ya. STEMI and STEMI itu bukan agak berat ya, tapi kalian harus belajar tentang gambarannya. Masih ingat ya STEMI and STEMI ya? Itu khas banget kan ya? Jadi artinya misalnya seorang pasien datang dengan nyeri dada seperti ditindih, tembus punggung, lengan dan sebagainya sakit sekali, EKG-nya menunjukkan gambaran sebagai berikut gitu ya. Kan ada tuh gambaran STEMI and STEMI saya ya. Nah, kalian ingat ya, di sini ada ketentuan, misalnya troponin 1 meningkat gitu ya. Jadi gambarannya kelihatan ada peningkatan elevasi dari ST, kemudian troponin 1-nya juga meningkat gitu ya. Dia termasuk yang didiagnosa penyakit apa? STEMI atau STEMI, nah, atau anggina stabil gitu ya. Atau UAP gitu ya. Paham ya? Jadi ada tuh gambaran, kalian kasih aja bintang tuh di
materi kuliahnya. Ada gambaran nanti di mana nanti akan kelihatan ada elevasi dari segmen ST, kemudian troponin satunya meningkat. Itu termasuk di diagnosa penyakit apa gitu ya. Pasti gampang deh itu jawabannya. Karena kalau misalnya nggak tahu tuh kelewatan itu kan apa pertama kali ya harus mengetahui penyakitnya. Kemudian ada lagi justru yang kelihatan gambarannya ST-nya tidak mengalami elevasi, tapi malah penurunan. Nah, dia termasuk dalam penyakit yang uap, enstemi, stemi, atau angina stabil. Gitu ya. Jadi ada beberapa yang berupa gambar. Itu banyak juga soalnya ya. Kemudian ada juga yang troponinnya meningkat. Troponinnya normal. Gitu ya. Troponinnya normal ya, didapat hasil troponin 1 didapat normal, tapi gambarannya kelihatan ada penurunan sedikit dari fase ST-nya. Dia termasuk yang STEMI, enstemi, unstabil anghina, atau yang stabil anghina. Gitu ya. Oke, berarti intinya kalian harus belajar apa? Kalian harus bisa mengenali gambaran orang yang mendapatkan penyakit enstemi, STEMI, unstabil anghina, atau yang stabil anghina. Seperti apa gambarannya? Terkait dari hasil labnya, misalnya ada troponin atau tidak, peningkatan fase ST-nya ada tidak, seperti itu. Ya, oke. Sampai sini paham ya apa yang harus dipelajari? Ya, ya. Oke, saya mau tanya sekarang, kenapa troponin itu menjadi penting ya dalam suatu pemeriksaan laboratorium untuk menentukan dia penyakit jantung atau tidak? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Karena troponin itu adalah suatu enzim yang dikeluarkan oleh jantung. Ya, salah satunya itu adalah mendiagnosa ada apa di jantung, kan gitu ya. Walaupun tidak selamanya troponin itu selalu meningkat, ya, seperti itu. Tapi paling tidak ketika ada orang datang dengan gambaran EKG seperti yang saya sebutkan tadi, pemeriksaan lab selanjutnya adalah melihat enzim jantungnya, troponinnya seperti apa. Ya, jadi kalau ada jantung pasti kaitannya ada enzim, mau meningkat atau tidak. Kemudian dilihat dibandingkan dengan EKG-nya. Ya, jadi kalau ada jantung kaitannya dengan enzim jantung, makanya troponin di sini meningkat. Kenapa nggak diperiksa mioglobulin darah rutin misalnya? Karena itu kaitannya dengan jantung jauh gitu ya. Jadi pertama kali yang dilihat kalau udah serangan itu biasa troponinnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian obatnya ya kalian harus belajar tentang obat-obat pengencer darah. Kalian harus kenal dong obat pengencer darah itu apa saja. Ya, seperti itu. Eh misalnya ya, kalau bisa ditanya orang tersebut diberikan obat pengencer darah. Ya, obat tersebut orang tersebut diberikan pengencer darah. Menurut kalian obat pengencer darah itu apa sih? Misalnya ada pilihan Aspilet dan Clopidogrel, ISDN dengan Aspilet, Simvastatin, Clopidogrel. Mana yang menurut kalian obat pengencer darah? Aspirin dan Aspilet dan Clopidogrel, Bu. Clopidogrel. Ya, ya. Jadi kalau memang orang sudah sangat EKG sudah sangat meningkat, troponinnya juga sangat meningkat, dan dia harus dikasih obat pengencer darah, kombinasi obat pengencer darah itu sangat diperlukan. Bukan hanya Clopidogrel, dia harus kombinasi dengan Aspilet. Seperti itu, ya. Karena memang dia sudah sangat trombusnya sudah terlalu banyak, ya. Jadi kalau ada pilihan obat apa namanya pengencer darah, kalian baiknya memilih yang kombinasi, ya. Seperti itu. Kemudian apa efek samping dari obat-obat fibrinolitik sama ya pengencer darah. Jadi gini artinya pengencer darah itu bekerjanya di COX ya. Kalau fibrinolitik sama-sama hasilnya adalah mengencerkan darah, tapi dia kerjanya melisis fibrin gitu ya. Tapi efeknya sama mengencerkan darah.
Nah, resiko apa saja yang bisa terjadi ketika orang tersebut mengkonsumsi atau diinjeksi dengan fibrinolitik? Ini udah sering nih saya sebutin. Coba ada yang tahu resiko apa kalau efek samping lah ya, maksudnya resiko itu efek samping yang harus diwaspadai kalau dia diinjeksi dengan fibrinolitik. Kira-kira apa? Pendarahan, Ibu. Iya, Pendarahan, Bu. pendarahan ya. Tapi saya nggak bisa bilang pendarahan ya, pakai bahasa kedokteran itu bleeding ya. Karena pendarahan tuh seperti kayak menstruasi gitu ya, tapi ini bleeding. Bleeding itu lebih ke arah bleeding di rongga perut, bleeding di paru-paru, bleeding di apa namanya dimanapun ya, itu bisa terjadi ya. Hematuria dan sebagainya ya. Lihat dari urinnya yang berdarah, itu namanya bleeding ya. Jadi saya tidak bilang perdarahan tapi bleeding ya. Oke, kemudian kalian belajar tentang eh, oke, sekarang saya kasih contoh soalnya, kalian boleh catat ya. Jadi seorang pasien datang dengan nyeri dada ya, yang sangat intens banget ya, nyeri sekali, tembus ke punggung, menjalar ke lengan. Kemudian hasil EKG-nya ada kelihatan gambaran di mana troponinnya meningkat, troponin 1 meningkat ya. Nah, kemudian pasien tersebut eh, rutin tidak mengkonsumsi Aspilet dan Clopidogrel. Jadi dia tidak mengkonsumsi seperti itu ya. Tata laksana apa yang diberikan kepada pasien tersebut dengan kondisi yang seperti itu? Gitu ya. Itu ada. Jadi artinya kalau pada pasien datang dengan kondisi yang sudah urgensi, dia harus intinya adalah inti jawabannya adalah harus di loading. Ya, tapi ingat ya, kalau kalian tidak mampu menghafal, kalian baca aja ada kata loading, loading harus di loading. Apanya di loading? Obatnya. Nah, kalau kita bicara di loading, berarti dia nggak bisa hanya 1 tablet, ya. Jadi inti jawabannya gitu. Ya, kalau misalnya ada Clopidogrel atau Aspilet yang harus di loading, maka dia harus di loading dengan paling tidak lebih dari 1 tablet, ya. Itu namanya loading. Jadi kalau ada loading, tapi misalnya Aspilet 1 tablet, Clopidogrel 1 tablet, nah itu nggak loading namanya. Namanya loading pasti lebih dari 1 tablet. Yang di loading apa? Dua-duanya. Antikoagulannya di loading dua-duanya. Karena pasien itu sudah urgensi. Gitu ya. Jadi nanti jawabannya kalian harus mencari yang kata-katanya ada loading dan baca. Loadingnya itu berapa tablet. Gitu ya. Karena loading itu nggak bisa hanya 1 tablet. Ya. Oke, kemudian obat efek samping dari obat-obat hipertensi ya, seperti misalnya efek samping dari obat AC, angiotensin converting enzyme. Itu ada beberapa obat yang memang menimbulkan dampak ya, batuk misalnya. Itu obatnya apa sih gitu ya, seperti itu ya. Oke, lalu ya, kemudian ada lagi kasus ya. Ada lagi kasus sebentar ya. Seorang pasien datang dengan kondisi sama ya, nyeri dada ya sampai ke punggung, menjalar ke lengan dan sebagainya. Kemudian diduga troponin 1 meningkat sangat tinggi ya. Tata laksana utama alternatif ya. Kalau tadi kan utama ya, tata laksana utama tidak dapat diberikan. Bagaimana cara pemberian tata laksana alternatifnya? Gitu ya. Jadi kalau tadi kan yang urgensinya apa di loading. Kalau nggak bisa diberikan ya, tetapi harus diberikan yang alternatif, tata laksana alternatif. Nah, tata laksana alternatifnya itu kalian bisa memilih pemberian obat-obat fibrinolitik seperti streptokinase ya, seperti itu. Nah, itu kalian harus tahu berapa juta unit yang disampaikan atau diinjeksi kepada pasien tersebut untuk streptokinase. Itu ada juga di dalam materi kuliah saya. Ya, silakan nanti kalian lihat sendiri ya. Dalam waktu berapa. Jadi hati-hati ya di sini. Ketika orang tersebut harus diberikan tata laksana alternatif, maka berikanlah streptokinase dalam waktu 30 sampai 60 menit. Jadi nggak boleh terlalu cepat ya, nanti bisa lisis dia. Ya, ingat. Jadi alternatifnya diberikan streptokinase
di dalam cairan NaCl atau dextrose ya 5% dalam waktu paling tidak setengah sampai 1 jam. Jadi nggak boleh terlalu cepat, 15 menit itu bahaya, nggak boleh. Ya, seperti itu. Nah, di sini streptokinasenya yang diberikan adalah 1,5 juta unit dalam 100 ml dextrose atau NaCl 0,9. Jadi diencerkan ya, nggak boleh nggak diencerkan. Ya, jadi itu tata laksana alternatifnya ya. Jadi berikan streptokinase 1,5 juta unit dalam 100 ml dextrose atau NaCl 0,9 ya, fisiologi ya. Tapi waktunya sekitar 30-60 menit. Itu alternatif pemberiannya. Oke. Kemudian sampai sini udah dicatat ya. Seperti itu ya. Saya sudah berikan jawaban-jawabannya seperti itu ya. Jadi kalian tinggal belajar ya. Kemudian ada obat yang diberikan di bawah lidah untuk pasien-pasien dengan angina seperti itu dan butuh penanganan cepat. Bagaimana cara kerja obat tersebut? Ya pasti tahu dong, golongan nitrat kan di bawah lidah ya. Nah itu cara kerjanya seperti apa? Itu nggak saya kasih tahu lah ya, cari sendiri aja ya, seperti itu. Kemudian, nah tadi kalau kita bicara dengan angiotensin converting enzyme AC, maka ada obat yang bekerjanya di reseptor. Tuh, tadi kan di enzim ya. Nah, sekarang di reseptor angiotensin sebagai blocker atau ARB. Nah, obat apa yang dimaksud? Seperti itu ya. Nah, itu juga nggak akan saya kasih tahu jawabannya. Silakan dicari sendiri, ada pilihannya ya. Nah, kemudian ada juga pertanyaan terkait dengan cara kerja dari Aspilet. Tadi sudah saya katakan ya, Aspilet, clopidogrel, streptokinase, urokinase mirip-mirip tuh. Ujung-ujungnya adalah mengencerkan. Tetapi cara kerjanya beda. Nah, kalian sudah saya kasih tuh materinya ya. Jadi kalau Aspilet, dia bekerjanya mencegah asam arachidonat ya tidak berubah menjadi tromboksan A2. Tromboksan tuh trombosit ya. Nah, itu. Dia mencegah supaya asam arachidonat tidak berubah menjadi tromboksan A2. Itu cara kerja Aspilet. A2 ya, bukan A1. Ingat A2. Jadi kalau ditanya bagaimana cara kerja Aspilet ya, jangan memilih melisis fibrin. Karena kalau dia melisis fibrin itu streptokinase cara kerjanya, yaitu fibrinolitik. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi obat yang menghentikan kaskade pembekuan darah. Itu beda lagi obatnya. Ya. Jadi hati-hati dengan mekanisme kerja obat antikoagulan. Ini banyak saya tanyakan ya, karena mekanisme kerjanya beda-beda walaupun ujungnya sama. Ya, seperti itu. Oke, apa lagi ya? Sebentar. Ya, jadi nanti sekali lagi, ini kalau antikoagulan banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mempelajari ini sayang banget ya, banyak yang hilang nanti jawabannya. Jadi kalau misalnya ada antikoagulan seperti clopidogrel, Aspilet itu namanya antikoagulan. Tapi kalau misalnya ada streptokinase, urakinase ya, aterplase itu adalah fibrinolitik ya. Jadi harus dibedakan golongannya ya. Karena mekanisme kerjanya beda-beda. Jadi jangan salah memilih, misalnya kalian pilih clopidogrel sebagai fibrinolitik, itu salah besar ya. Walaupun sama-sama untuk encer darahnya, tetapi mekanisme kerjanya beda ya. Jadi antikoagulan itu adalah clopidogrel, kemudian Aspilet itu antikoagulan ya. Yang lain itu adalah fibrinolitik ya, seperti itu. Nah, kemudian obat-obat diuretik. Nah, ini juga ya, kalian harus bisa memilih ketika seorang pasien datang dengan kondisi sudah bengkak gitu ya, sesak napas, terus mau berbaring aja susah nafasnya gitu ya, harus pakai bantal 3 ya. Juga kalau dia melakukan aktivitas fisik juga langsung nyesek gitu ya, tensinya tinggi 140/90, maka kakinya bengkak itu dikasih apa gitu ya. Nah, pilihan obat untuk udem pada kaki pasti kalian harus memilih yang diuretik. Nah,
Diuretiknya adalah diuretik yang kuat. Kalian tahu kan diuretik kuat seperti apa? Nah, itu kalian pilih yang diuretik kuat ya. Jadi jangan memilih obat-obat hipertensi lain, tapi karena kakinya highlightnya adalah bengkak pada kedua kaki. Nah, bengkak pada kedua kaki itu harus dikeluarkan airnya dengan diuretik. Nah, diuretiknya seperti apa? Yaitu diuretik kuat. Silakan dicari diuretik kuat itu apa saja. Ya, seperti itu. Nah, ini terakhir ya. Kalian harus belajar ya, terakhir tolong didengar ya. Obat first line untuk gagal jantung. Ada tuh di materi jantung. First line untuk gagal jantung. Jadi first line untuk gagal jantung itu adalah pertama kali apa? Ada yang tahu? ACE inhibitor, diuretik, kalsium channel atau tiazid. First line-nya. First line itu obat pertama lah ya untuk gagal jantung. Itu apa? ACE, diuretik, CCB atau tiazid. Ada yang tahu? ACE inhibitor. ACB. Apa ACB? Blocker ACE ya? Atau apa? inhibitor. ACE inhibitor. Oke, siapa tadi yang jawab ACE inhibitor? Azahira, Ibu. Iya, oke, Zahira ya. Oke ya, Zahira ya. Jadi eh, kalian harus belajar itu ya. Jadi first line-nya adalah AC. Kalau misalnya intoleran terhadap AC, baru bisa diberikan obat alternatif lain. Apa? Ada yang tahu alternatif lain selain AC? Kalau AC-nya udah intolerance, dikasih apa? Dikasih apa golongannya? ARB ya, Bu? Ya, oke, Ika. ARB ya. Jadi udah belajar ya, bagus ya. Ini beberapa nama udah saya catat nih ya. Oke, jadi kalian belajar ya. First line-nya apa, kalau intoleran diganti apa, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kombinasi antara misalnya sudah intoleran, ya misalnya dia sudah intoleran dengan AC dan ARB gitu ya. Jadi pertama AC dulu, kedua ARB kalau intoleran AC ARB. Kemudian kalau udah intoleran terhadap dua-duanya, pasien tersebut dikasih obat apa lagi gitu ya. Nah, itu juga akan saya keluarkan ya. Jadi kalau misalnya sudah intoleran terhadap kedua obat tersebut, bingung ya, itu kasihlah obat yang sifatnya kombinasi. Jadi udah nggak bisa lagi satu obat. Kombinasinya apa? Bisa dikombinasi nitrat dengan hidralazin. Seperti itu. Itu untuk obat-obat yang memang pasien yang sudah intoleran terhadap AC dan ARB. Jadi kombinasi nitrat dan hidralazin. Seperti itu ya. Oke, kemudian apalagi ya. Oke, saya kira sama sih semua intinya mirip-mirip ya kayak gitu ya. Cuma kalian harus tahu ininya aja ya. Tadi jangan lupa ya diuretik ringan, diuretik kerja berat ya. Misalnya kalau pasiennya udah apa namanya udemnya parah, harus dikasih diuretik yang kuat ya. Contohnya apa sih diuretik kuat? Ada yang tahu nggak? Furosemid, Bu. Ya, furosemid. Nah, kemudian diuretik dengan cairan ringan apa contohnya? Retensi cairan ringan. Golongan apa? Furosemid, spironolakton, Tiazid. tiazid. Iya, nurul ya. Oke. Saya kira udah cukup ya. Beberapa anak saya anggap sih kayaknya udah lumayan bagus nih. Mudah-mudahan bagus ya nilainya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau retensi cairan ringan, berikan tiazid. Kalau yang berat, kasih furosemid. Seperti itu ya. Kemudian tadi contoh obat-obat agregat trombosit. Jangan lupa ya. Di situ ada menghambat agregat trombosit, ada antiplatelet ya. Apa aja sih antiplatelet yang kamu ketahui? Coba deh. Saya pengen tahu antiplatelet yang kamu ketahui apa aja. Antiplatelet ingat ya, dia kerjanya mencegah supaya tidak terjadi platelet, yaitu Aspirin, Bu. ya aspirin udah. Terus apa lagi? Clopidogrel, Clopidogrel. Ya, ada lagi satu lagi. Ticagrelor. Ticagrelor. Ya, dipiridamol jangan lupa, ada juga, ya kan? Nah, itu juga sama dia menghambat agregat trombosit dipiridamol. Kan ada presentasinya juga kalau nggak salah. Ya, oke. Saya kira itu udah saya keluarkan semua ya. Asal kalian bisa menangkap ya, ada beberapa yang udah saya jawab malah ya. Jadi meringankan beban kalian untuk belajar ya. Dan saya harap nggak ada lagi yang nilainya jelek kayak gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini?
Saya coba absen dulu ya, sebentar ya. Saya coba absen. Ini karena harus absen. Minggu depan nggak ada kuliah ya, jadi bisa belajar. Nah, saya saya mengharapkan begini ya, untuk mahasiswa yang mungkin dia terkendala dalam belajar, tidak paham dan sebagainya. Ini banyak yang pada diem-diem gitu ya, ada juga yang aktif. Belajarlah pada teman-teman yang paham ya, ajak temennya belajar. Ya mungkin dengan teman lebih enak belajarnya bareng gitu ya. Ini kan ada beberapa nama yang tadi pada jawab-jawab bagus-bagus tuh saya lihat. Silakan gitu ya. Silakan belajar dengan temennya kayak gitu ya. Oke, saya mau coba absen dulu ya sambil saya coba lihat namanya. Ah, Dinda nggak ada ya? Ada Bu, hadir. Oh ada. Kok nggak ada namanya di sini? Aldistina juga nggak. Aldistina ada? Ada Ibu. Oh ada, oke. Nah, saya cek dulu. Jahu ada ya? Ada Ibu. Sahat ada ya? Ada Ibu. Nurul? Nurul Hijah ada ya? Ada Bu. Oke, berarti di kelas yang ini hadir semua ya, di kelas 1A ya. Bentar, absennya lagi muter-muter. eh yang 1B, aduh sorry. Afrah ada nggak Afrah? Hadir Bu. Muhammad Farhan ada ya? Anggi? Hadir Bu. Fadillah? Hadir Bu. Oke. Anissa? Hadir Bu. Yunita? Hadir, Bu. Ayu? Hadir Bu. Yanti? Hadir, Bu. Nabila? Hadir Ibu. Bentar. Ardini? Hadir Bu. Aida? Hadir, Bu. Adinda? Ada ya? Hmm, Siva? Hadir Ibu. Oke. Sarifah ada ya? Felix? Hadir Bu. eh Fajar? Hadir Bu.
Oke, Elisa. Hadir Bu Elisa. Oke, Febrian. Oke, hadir semua ya. Berarti hadir semua ya di sini ya. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Hmm. Lanjut ke satunya lagi ya. Satunya lagi kelas berapa nih? 2A ya. 2A. 2A dikit ya. Saya bacain aja deh. Sarah ada Sarah. Sarah Permata. Sarah Permata cuti, Bu. Sarah Oh, Sarah Fauzia hadir. Oke. Sylvia, Hadir, Bu. Mala, Hadir, Bu. Gita, Hadir, Bu. Ayudya, Hadir, Bu. Florita. Florita ada? Nggak ada ya? Putri Lestari? Putri Lestari nggak ada ya? Oke. Ada. Farijan? Farijan? Oh, nggak ada ya. Arta? Hadir Ibu. Oke. Hahira? Hadir, Ibu. Oke. Salsabila? Hadir, Ibu. Nia? Oke. Nia? Hadir, Bu. eh bentar. Siti Fatimah? Ibu Siti Fatimah izin nggak ikut Zoom dikarenakan sedang sakit. Oh, lagi sakit. Ya udah. eh Sakit apa dia? Gak tahu ya. Gak ada suratnya juga. Iya, Bu. eh Anita, Nita hadir. Deborah. Hadir, Bu Deborah. Oke. Jadi yang nggak hadir banyak ya di sini ya. Sarah Permata, Florita, Putri Lestari, Farizan. Putri ada, Bu. Putri Lestari ada. Ada, Bu. Putri Lestari ada di mana? Nggak ada namanya di sini. Namanya iPhone Putri, Bu. Oh, kenapa sih kok gonta-ganti sih? Namanya di itu dong, disesuaikan dengan nama kamu dong. Iya Bu, maaf. Gonta-ganti. Kayak Sarah Permata, Florita, Farijan. Tadi siapa? Siti Fatimah ya? Yang sakit ya? Iya, Oke. Ibu. Oke, Siti Fatimah nanti kalau udah ini surat dokternya ya, mungkin nanti bisa kasih ke saya untuk diganti. Kalau memang dia parah banget ya sakitnya. Seperti itu dirawat dan sebagainya ya. Itu bisa jadi pertimbangan ya. Tapi untuk sementara saya tulis dulu tidak hadir ya, karena tidak ada keterangan apa-apa ke saya. Oke, itu aja saya simpan dulu ya absensinya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Tidak banyak ya. Ini sudah waktu jam 9, jadi saya kira sudah cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait ujian dan sebagainya? Materi sudah saya kasih semua, silakan dipelajari ya. Tidak ada yang sulit kalau kalian mau belajar gitu ya. Apalagi udah saya kasih semua kisi-kisinya. Seperti itu. Ya, gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau Sudah terkait jelas apa. Bu. Sudah jelas ya. Nah, saya berharap kalian itu bisa belajarnya bareng ya dengan teman-temannya kan sudah direkam. Nah, silakan diulang-ulang. Tapi bukan berarti ngulang-ulang itu doang ya. Siapa tahu ada soal yang melenceng kan kita nggak tahu ya. Jadi kayak gitu. Tapi intinya mirip-mirip lah dengan itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kalau begitu minggu depan tidak ada kuliah ya. Silakan kalian belajar dengan baik supaya hasilnya juga baik ya. Oke, kita sudahi ya semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.